Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1181. Siapa tuan mudamu? Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Gu Qinglian bertanya dengan dingin. Keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran, Zhao Longting. Pria parubaya yang ganas itu berkata dengan dingin. Saya ingin melihat Wang Mei, di mana Wang Mei? Gu Qinglian bertanya lagi. Pada saat itulah dua orang keluar dari kedai kopi, satu adalah Wang Mei, dan yang lainnya tentu saja Gu Shaowei. Putriku sayang, aku tidak menyangka kamu begitu patuh. Datanglah kapanpun kamu diminta. Kamu sangat patuh sejak kamu masih kecil, apakah kamu tahu itu? Ekspresi Wang Mei dingin dan otentik. Aku tahu kamu tidak punya niat baik, tapi aku masih di sini. Aku menyarankan kamu untuk berhenti, jika tidak, Zai Tian akan membunuhmu. Gu Qinglian menatap tajam ke arah Wang Mei, dan berkata dengan dingin. Gu Qinglian, saudara perempuanku yang baik. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu memohon belas kasihan sekarang? Kamu tinggal di villa, memberikan uang ke sampah itu, dan menyiksa kami dengan sampah itu, kenapa kamu berbicara seperti itu? Gu Shaowei berkata dengan keras. Uang, tetaplah uang. Kamu hanya punya uang di matamu. Hubungan darah dan daging, di matamu, tidak sepenting uang. Gu Qinglian berkata dengan mengejek. Gu Qinglian, jangan sombong di sini. Siapa yang tidak suka uang, bukankah kamu suka uang? Kamu mengambil semua keuntungan keluarga Gu. Apakah kamu bilang kamu tidak suka uang? Wang Mei bertanya dengan dingin. Hehe, aku ingin tahu, apa yang kamu inginkan? Gu Qinglian mencibir. Apa yang akan terjadi padamu, kami tidak tahu, terserah Tuan Muda Zhao untuk memutuskan. Tuan Muda Zhao menghabiskan 5 juta dan meminta kami melakukan sesuatu untuknya. Long Zaitian menyinggung Tuan Muda Zhao, dan dia tidak berakhir baiklah. Gu Qinglian, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Wang Mei berkata dengan dingin lagi. Ayo pergi, bawa aku menemui Tuan Mudamu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata pelan. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada Wang Mei, ketenangan Gu Qinglian jelas di luar dugaan Wang Mei. Nona Gu, tolong. Mendengar kata-kata itu, pria parubaya yang ganas itu membuat isyarat mengundang. Bagaimana kamu melakukan sesuatu? Jika kamu tidak mengikatnya, apakah kamu tidak takut dia akan melarikan diri? Melihat tingkah pria parubaya itu, Wang Mei berteriak keras lagi. Kami tidak membutuhkanmu untuk mengajari kami bagaimana melakukan sesuatu. Nona Gu adalah orang yang bijaksana, jadi tentu saja kami tidak perlu memperlakukan orang yang kasar. Pria parubaya itu memelototi Wang Mei, dan berkata lagi. Kalau begitu ingatlah untuk meminta tuan mudamu mengirimkan uang kepada kami. Kami sudah melakukan apa yang dia minta. Ketika Wang Mei mendengar kata-kata itu adalah Tao lagi. Jangan khawatir, tuan muda kita akan memberikan uangmu. Pria parubaya itu berkata lagi, dan setelah berbicara, dia pergi bersama Gu Qinglian. Bu, ketika kita mendapatkan uangnya, ayo tinggalkan kota Linjiang, 5 juta, kita bisa menjalani kehidupan yang baik. Ada cahaya di mata Gu Shaowei, lalu dia berkata. Meninggalkan kota Linjiang, apakah kamu bodoh? Villa besar di puncak gunung adalah milik kita. Saat Long Zaitian meninggal, kita akan tinggal di villa besar itu. Wang Mei berkata lagi. Bu, villa besar itu bisa dijual setidaknya 100 juta yuan, begitu banyak uang yang cukup bagi kita untuk menghabiskan seumur hidup dengan gaya. Ketika Gu Shaowei mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Jangan bicarakan itu, semuanya belum selesai, langkah selanjutnya adalah menemui Tuan Zhao. Mendengar ini, Wang Mei berkata dengan suara dingin, lalu berjalan kembali. Gunung Yunlan, sebuah villa di puncak gunung. Setelah Gu Qinglian pergi, Gu Yunsan turun ke toko tak berawak di area villa untuk membeli sebungkus rokok, dan sedang berjalan kembali saat ini. Saat ini, seorang wanita berbaju merah menghalangi jalannya, diikuti oleh seorang lelaki tua. Kamu siapa? Tanya Gu Yunsan. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, putrimu telah dibawa pergi sekarang, istri dan anakmu yang membuatnya. Wanita berbaju merah itu berkata dengan tenang saat mendengar kata-kata itu. Apa yang kamu bicarakan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia baru saja turun gunung untuk bertemu teman-temannya, dan dia seharusnya sudah kembali sekarang.
Gu Yunsan membeku sesaat, lalu berkata, "Di mana putri Anda diculik? Istri dan anak Anda tahu. Di ponsel ini, ada adegan dia diculik. Di tas kain ini, ada barang-barang yang perlu Anda gunakan. Adapun apakah Anda menggunakannya atau tidak, tergantung kamu. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan menggunakannya." Wanita dengan rok merah menyerahkan ponsel kepada Gu Yunsan, dan kemudian memberikan tas kain kepada Gu Yunsan. Gu Yunsan terkejut sesaat, dan secara naluriah mengambilnya. Tas kain itu adalah benda yang berat. Setelah melakukan semua ini, wanita berbaju merah pergi bersama pria tua itu. Gu Yunsan menyalakan telepon, dan memang ada video Gu Qinglian melihat Wang Mei. Meskipun suaranya tidak keras, percakapan antara Gu Qinglian dan Wang Mei masih sangat jelas. Menonton video, mata Gu Yunsan menjadi merah, dan dia memegang telepon dengan erat. Setelah menonton video, dia melemparkan telepon ke tanah. "Wang Mei, Gu Shaowei, jika sesuatu terjadi pada putriku, kalian semua akan mati." Gu Yunsan meraung keras, dan saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya lagi dan menelepon Gu Qinglian, tetapi dia tidak bisa menghubungi sama sekali. Dia bergegas kembali ke rumah lagi. "Qinglian. Qinglian. Apakah kamu kembali?" Saat Gu Yunsan kembali ke rumah, dia berteriak, tapi tidak ada yang menjawab. "Old Gu, bukankah Qinglian keluar? Apa yang kamu panggil?" Saat ini, suara Li Ping terdengar dari ruangan. "Apa dia belum kembali?" Gu Yunsan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan suaranya. "Belum." Li Ping menjawab. "Oh, begitu, aku keluar, ada yang harus kulakukan." Gu Yunsan menanggapi, lalu berkata. Dia masuk ke mobilnya, membuka tas kain, dan menemukan pistol hitam di dalamnya, dan sebuah catatan di luar tas kain. "Ngomong-ngomong, hanya ada 5 peluru di dalamnya. Gunakan dengan hemat. Ini adalah senjata paling tenang di dunia. Kamu tidak perlu khawatir orang lain mendengarnya. Kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan dengan percaya diri." Kata-kata indah tertulis di catatan itu. Gu Yunsan dengan erat menutup matanya, meletakkan pistolnya ke samping, menyalakan mobil, dan turun gunung. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, 7 atau 8 menit kemudian, mobil Gu Yunsan melaju ke komunitas A di kaki gunung. Setelah mobil diparkir, dia pergi ke rumah, dan dia membuka pintu dengan kuncinya. Pintu terbuka, dan saat ini, Wang Mei dan Gu Shaowei sedang menonton TV. Melihat Gu Yunsan masuk, semua orang sedikit terkejut. "Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini, kamu sampah." Melihat ini, Wang Mei berteriak keras lagi. "Di mana Qinglian?" Suara dingin Gu Yunsan sangat dingin dan asli. "Di mana tempat Gu Qinglian?" "Oh, jadi kamu sudah mengetahuinya. Jadi bagaimana jika kamu mengetahuinya? Long Zaitian akan mati. Dia menyinggung keluarga ibu kota Kekaisaran Zhao. Hari-harimu akan segera berakhir." Ketika Wang Mei mendengar ini, dia berkata dengan ekspresi mengejek. "Gu Yunsan, kamu pengecut. Kepada siapa kamu menunjukkan ini?" Gu Shaowei juga berkata dengan nada mengejek. "Aku akan bertanya lagi, di mana Qinglian, jika tidak, mati." Gu Yunsan tiba-tiba mengeluarkan benda hitam pekat, dan mengarahkan moncong hitamnya ke Wang Mei. Bab 1182. Untuk apa menakut-nakuti orang dengan pistol mainan ini? Mendengar ini, Wang Mei mengejek, dia selalu tahu bahwa Gu Yunsan pengecut, dan, dengan kemampuannya yang kecil, bagaimana mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan senjata? "Gu Yunsan, siapa yang kamu takuti? Jujur saja, hal yang paling memalukan dalam hidupku adalah darahmu mengalir di dalam tubuhku. Jika bukan karena uang dari keluarga Gu setiap bulan, aku akan menggunakan nama belakang ibuku sekarang." Gu Shaowei duduk di samping, melihat semua ini dengan dingin, dan tertawa. "Selama 20 atau 30 tahun, Anda telah menghina saya, membenci saya, dan menginjak-injak martabat saya. Tidak masalah. Tapi, jika Anda ingin menyakiti putri saya, jangan salahkan saya karena kejam. Wang Mei, saya akan memberimu kesempatan lagi. Apa yang putriku lakukan?" Gu Yunsan bertanya dengan suara dingin. "Hehe, jalang itu mungkin sedang berbaring di tempat tidur orang lain sekarang. Dia memiliki kehidupan yang baik dan memiliki kulit yang bagus. Pria akan menyukainya saat melihatnya." Mendengar ini, Wang Mei berkata dengan dingin, dia masih duduk di sofa, tidak bergerak, menyilangkan kaki, dan dia sama sekali tidak peduli dengan Gu Yunsan. "Kalau begitu kalian semua akan mati."
Mata Gu Yunsan merah, wajahnya memerah, dan pembuluh darah di lehernya terlihat. Engah. Suara tumpul datang, tapi Gu Yunsan masih menembak. Sebuah titik merah muncul di pelipis Wang Mei, dan darah mengalir dari dahinya. Sebelum Wang Mei meninggal, matanya masih penuh ketidakpercayaan, dan matanya terbuka lebar. Gu Yunsan, kamu. Bu, ada apa denganmu? Melihat situasi ini, Gu Shaowei terkejut, matanya dipenuhi rasa takut. Kamu telah meremehkanku sepanjang hidupmu, hehe. Wajah Gu Yunsan sedih, dan dia mengarahkan senjatanya ke Gu Shaowei. Gu Yunsan, apa yang akan kamu lakukan? Gu Shaowei hendak menangis melihat penampilan Wang Mei, dia tahu bahwa Gu Yunsan tidak bercanda. Mengirimmu, dan ini sudah berakhir. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu merasa malu karena darahku ada di tubuhmu? Sebelum aku mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Apa yang mengalir di tubuhmu sama sekali bukan darahku. Ekspresi Gu Yunsan dingin dan asli. Gu Yunsan, tidak, ayah. Apa yang kamu bicarakan, aku putramu. Ayah, jangan bunuh aku tahu aku salah, kataku. Gu Qinglian dibawa pergi oleh Tuan Muda dari keluarga Zhao, Tuan Muda dari keluarga Zhao, putra ibu kota kekaisaran Tuan Muda dari keluarga Zhao. Gu Shaowei berlutut di tanah dan menangis. Kamu bukan anakku, tidak ada lagi omong kosong, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Aku, Gu Yunsan, bersedia menghabiskan sisa hidupku di penjara sebagai ganti keselamatan hidup putriku. Ayo pergi, dua bermata putih serigala yang tidak akrab satu sama lain. Gu Yunsan menggertakkan giginya. Engah. Terdengar suara tumpul lainnya, tetapi tembakannya tidak akurat, mengenai leher Gu Shaowei, dan Gu Shaowei langsung berlumuran darah. Mengapa kamu tidak datang ke sini? Biarkan aku pergi, aku tahu aku salah, El. Selama kamu membiarkanku pergi, aku tidak akan pernah memikirkan Gu Qinglian lagi, tolong, aku tidak ingin mati. Gu Shaowei menangis. Puf. 3 tembakan lagi mengenai Gu Shaowei, salah satunya langsung mengenai jantungnya, dan Gu Shaowei jatuh. Darah mengalir dari mulutnya, matanya penuh kengganan, dan dia tidak mau mati. Setelah melakukan semua ini, tangan Gu Yunsan terkulai, pistolnya jatuh ke tanah, dan dia sendiri berlutut di tanah, seolah-olah kekuatannya telah terkuras sesaat. Bu, aku sudah menahannya selama bertahun-tahun, tapi aku tidak tahan ketika mereka menyerang putriku. Gu Yunsan mengertakkan gigi, air mata mengalir dari matanya, keluhan selama bertahun-tahun sepertinya mengalir sekaligus, tapi dia buru-buru menghubungi Long Zaitian lagi. Zaitian, sesuatu terjadi pada Qinglian. Dia diculik oleh tuan muda dari keluarga Zhao. Pergi dan selamatkan dia. Setelah menjawab telepon, Gu Yunsan berkata dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, aku sudah tahu masalahnya, dan aku sudah menanganinya. Di ujung lain telepon, Long Zaitian menjawab. Aku tahu kamu punya cara. Jika kamu punya berita, kamu harus memberitahuku secepat mungkin. Gu Yunsan berkata dengan tergesa-gesa lagi. Mengerti, orang-orangku sudah berurusan dengan hal-hal ini. Nada bicara Long Zaitian ternyata datar. Ayah, orang-orangku akan mengurus barang-barang di bawah gunung. Sesaat kemudian, Long Zaitian menjadi tahu lagi. Apa yang terjadi di bawah gunung? Tanya Gu Yunsan. Mayat Wang Mei dan Gu Shaowei, orang-orangku akan menangani mereka, dan tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kata Long Zaitian. Kamu tahu segalanya. Gu Yunsan sangat terkejut. Aku juga baru mengetahui bahwa orang-orang dari keluarga Zhao memang telah menyerang Qinglian. Aku akan menjelaskan sisanya kepadamu saat aku tiba di rumah. Long Zaitian menghela nafas, lalu berkata. Baik-baik saja maka. Gu Yunsan berkata lagi. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon, melihat darah di mana-mana, dia tiba-tiba ingin muntah. Jika bukan karena bahaya Gu Qinglian, dia tidak akan mengumpulkan begitu banyak keberanian. Membunuh seseorang adalah sesuatu yang dia tidak pernah berani pikirkan dalam hidupnya. Dia merasa sedikit bingung sekarang, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah Gu Qinglian masuk ke dalam mobil, dia tidak berbicara dengan orang-orang di dalam mobil, orang-orang di dalam mobil tampak sangat pendiam. Mobil sedang berjalan di jalan, dan sekitar 30 menit kemudian, sebuah villa muncul. Nona Gu, tolong. Pria parubaya itu berkata kepada Gu Qinglian. Gu Qinglian keluar dari mobil setelah mendengar kata-kata itu, tetapi begitu dia keluar dari mobil, yang dia lihat bukanlah Tuan Muda Zhao sama sekali, melainkan Lin Si. Lin Si. Kenapa kamu ada di sini?
Ketika Gu Qinglian melihat Lin Si, dia sangat bingung. Kakak ipar, aku mengejutkanmu. Zhao Longting akan menyerangmu, tetapi keluarga Zhao telah kami tangani sebelumnya. Wajah Lin Si sedikit dingin dan asli. Ini. Gu Qinglian tercengang, untuk sesaat, dia merasa otaknya tidak cukup. Kakak ipar, mengapa kita tidak pergi dan membicarakannya? Kakak dan Gu Yimi sedang menangani beberapa masalah tindak lanjut, saya khawatir ini akan memakan waktu. Kata Lin Si lagi. Baik. Gu Qinglian setuju, dan tidak punya pilihan selain setuju. Hal-hal ini dirancang oleh Zai Tian. Gu Qinglian bertanya lagi. Bukan, kakakku tidak tahu apa-apa. Gu Yimi dan aku baru saja melakukan beberapa hal yang tidak nyaman baginya. Faktanya, ketika Zhao Longting pergi mencari ibumu, kami sudah memperhatikan gerakan mereka. Hari ini, mereka akhirnya saatnya untuk memulai. Lin Si berkata lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena kamu tahu, kamu bisa menyelesaikannya terlebih dahulu, bukan? Gu Qinglian masih tidak mengerti. Ada banyak hal yang terlibat dalam hal ini. Solusi untuk orang-orang dari keluarga Zhao hanyalah sebagian dari keseluruhan rencana. Bagian lainnya adalah memotong rumput liar dan mencabut akarnya, untuk mencegah masalah di masa depan selamanya. Kata Lin Si sambil berjalan. Tidak ada masalah di masa depan. Apa maksudmu? Gu Qinglian sepertinya merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan bertanya dengan ragu. Bab 1183. Apakah kamu akan membunuh Wang Mei sendiri? Tanya Lin Si. Meskipun aku tidak ada hubungannya dengan dia, tapi biarkan dia mati, bagaimana aku bisa melakukannya? Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata. Jadi, hidup dan matinya tidak bisa diputuskan olehmu, tapi oleh ayahmu. Lin Si memasuki pintu, menuangkan secangkir teh untuk Gu Qinglian, dan berkata. Ayahku. Gu Qinglian sangat terkejut lagi. Setelah mengetahui bahwa Wang Mei menyerangmu lagi, ayahmu sangat marah. Saya meminta teman saya untuk memberinya senjata dengan 5 peluru di dalamnya, dan memintanya untuk pergi ke Wang Mei untuk menanyakan keberadaan Anda. Hidup dan mati Wang Mei, dia memutuskan. Saya merencanakan ini secara pribadi dan tidak memberitahu Anda dapat membenci kami. Namun, kami tidak mengizinkan bahaya tersembunyi di kota Linjiang membahayakan kakak saya dan keluarganya. Lin Si berbicara dengan tegas lagi. Tapi bagaimanapun juga dia adalah ibuku. Gu Qinglian ragu untuk berbicara. Bahkan jika dia adalah ibumu, apakah dia melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu? Selain itu, dia mungkin bukan ibumu. Lin Si mencibir, dan berkata. Bukan ibuku. Apa maksudmu? Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian tertegun lagi dan bertanya. Secara khusus, aku khawatir hanya ayahmu yang paling tahu. Sebaiknya kamu bertanya pada ayahmu tentang apa yang terjadi saat itu. Apa yang kita lakukan sekarang adalah kombinasi dari berbagai faktor. Wang Mei, tidak perlu hidup. Lin Si menggelengkan kepalanya lagi. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia langsung terdiam. Jumlah informasi yang dia pelajari hari ini agak besar, dan dia merasa tidak bisa mencernanya. Tapi dari lubuk hatinya, dia memiliki secercah harapan untuk Wang Mei, tetapi saat dia melihatnya hari ini, secercah harapan ini benar-benar musnah. Dia tahu bahwa Wang Mei tidak memiliki niat baik hari ini, jadi dia pergi menemui Wang Mei. Sampai batas tertentu, dia memberi kesempatan pada Wang Mei, tetapi Wang Mei tidak memanfaatkan kesempatan itu. Nah, kalau begitu, apa yang terjadi selanjutnya tampaknya tidak banyak berhubungan dengannya. Berkali-kali, hatinya terhadap Wang Mei benar-benar mendingin. Kakak ipar, istirahatlah di sini. Kakak akan menjemputmu ketika dia punya waktu. Aku masih punya beberapa hal untuk diselesaikan. Kamu bisa memesan pelayanku sesukamu. Kamu bisa memberitahu mereka apa yang ingin kamu makan. Lin Si berkata lagi, lalu berdiri. Kalau begitu sibuklah, aku akan baik-baik saja di sini sendirian. Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian hanya berkata dengan lembut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Gu Qinglian tampak sangat tenang tentang hal-hal yang tidak diketahui berikutnya. Setelah 2 percakapan lagi, Lin Si turun. Turun dan masuk ke mobil. Gedung klub Shanghai Tianyun. Lin Si berbicara lagi kepada orang-orang yang menunggu di samping. Ketika orang-orang itu mendengar kata-kata itu, mereka naik ke beberapa van satu persatu, mengikuti Lin Si, dan pergi. Di balkon, Gu Qinglian menyaksikan adegan ini dan mendesah pelan. Di kaki Gunung Yunlan, Gu Yunsan duduk di tanah, membiarkan waktu berlalu, rumah dipenuhi bau darah,
mata Gu Yunsan sedikit kusam, dan sedikit acuh tak acuh. Sekitar 1 jam kemudian, langkah kaki terdengar di luar. Ayah, apakah kamu di dalam? Suara Long Zaitian datang dari luar, dengan sekali klik. Long Zaitian membuka pintu dan masuk, diikuti oleh Gu Yimi tentunya. Zaitian, bagaimana dengan King Lian? Melihat Long Zaitian, Gu Yunsan langsung bertanya. Dia aman sekarang. Situasi di keluarga Zhao berada di bawah pengawasan Xiao Lu dan Lin Si. Sebelum dia melakukan apapun, stafnya sudah ditangani. Lin Si yang membawa King Lian pergi. Long Zaitian adalah Tao lagi. Ayah, jangan salahkan saya. Saya baru tahu tentang hal-hal ini. Semua ini direncanakan oleh bawahan saya. Mereka berencana untuk menyelesaikan semuanya, dan bagian terpenting dari rencana ini adalah Anda. Karena Anda harus membuat pilihan, untuk memilih apakah mereka hidup atau mati. Long Zaitian menghela nafas. Aku hanya ingin putriku baik-baik saja. Aku tidak peduli dengan hidup atau mati mereka. Selain itu, mereka ingin menjebak putriku. Tidak masalah jika mereka mati. Semuanya sudah berakhir. Gu Yunsan tampak lega. Mereka benar-benar terkutuk, dan aku khawatir kamu paling tahu asal-usul mereka. Ketika orang-orangku menyelidiki beberapa hal, mereka menemukan beberapa cerita orang dalam dari tahun itu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Kamu tahu segalanya. Setelah mendengar ini, Gu Yunsan bertanya dengan penuh semangat. Saya hanya tahu beberapa fakta kunci. Saya tidak mengetahui secara spesifik. Ini privasi Anda sendiri, Ayah. Selama bertahun-tahun, Anda telah menanggung penghinaan dan beban. Anda dapat memberitahu King Lian tentang hal-hal ini, dan Anda memutuskan untuk dirimu sendiri, kami tidak akan mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Long Zaitian adalah Tao lagi. Dia bertanya kepada saya dan berkata, dia harus tahu bahwa saya tidak membunuh ibu kandungnya. Setelah bertahun-tahun, ibu dan ayah saya meminta saya untuk menyembunyikannya untuk menyelamatkan muka keluarga dan agar King Lian tumbuh dengan aman, selama bertahun-tahun. Gu Yunsan menggelengkan kepalanya lagi. Kalau begitu ayo pergi. Long Zaitian di jalan surga. Ayo, kemana kamu pergi? Aku membunuh seseorang. Aku akan masuk penjara. Bahkan jika aku menghabiskan sisa hidupku di penjara, selama putriku baik-baik saja, aku akan merasa nyaman. Mendengar ini, Gu Yunsan berkata sambil tersenyum masam. Paman, ini adalah kasus penculikan. Ketika Tuan Chen Xiangtian dan Direktur Chen menyelesaikan kasus penculikan, para penculik melawan dengan sengit. Orang-orang mereka menembak dan membunuh kedua perampok dan berhasil menyelamatkan para sandera. Oleh karena itu, bagaimana Anda membunuh seseorang? Mendengar kata-kata itu, Gu Yimi menggerakkan sudut mulutnya, dan berkata. Ini. Gu Yunsan tercengang saat mendengar kata-kata itu. Ayah, pulanglah dengan tenang. Orang tuaku belum mengetahui hal-hal ini, jadi jangan beritahu mereka. Bersihkan suasana hati dan emosimu, dan santai. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Long Zaitian memperingatkan lagi. Mendengar kata-kata ini, Gu Yunsan berdiri dengan gemetar, dan Long Zaitian membantunya berdiri. Ketika mereka sampai di luar, mereka kebetulan bertemu dengan Chen Xiangtian. Tuan Long. Teriak Chen Xiangtian. Hal-hal di sini diserahkan padamu untuk ditangani. Long Zaitian berkata kepada Chen Xiangtian. Jangan khawatir, aku berjanji untuk menanganinya dengan benar. Mendengar ini, Chen Xiangtian menepuk dadanya dan berkata. Setelah keduanya bertukar kata sebentar, mereka pergi. Gu Yunsan masuk ke mobil Long Zaitian, dan Gu Yimi mengemudikan mobil Gu Yunsan kembali. 7 atau 8 menit kemudian, mobil akhirnya berhenti di gerbang villa. Old Gu, kamu bilang kenapa menantu perempuanku belum kembali begitu lama, bukankah kamu bermaksud turun gunung? Mendengar suara mobil di luar, Li Ping bertanya, dan ngomong-ngomong, dia juga keluar. Ketika Gu Yunsan mendengar ini, dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Hei, Xiao Tian, kenapa kamu kembali? Li Ping bertanya lagi dengan aneh. Bu, King Lian telah pergi ke sisi Lin Si. Long Zaitian menjawab. Pergi ke Nona Lin Si. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Li Ping berkata sedikit aneh. Bab 1184. Bagaimana saya tahu, saya tidak bisa mengontrol begitu banyak tentang perselingkuhan antara wanita. Long Zaitian hanya tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Benarkah? Kenapa kamu tidak melihat mereka begitu dekat? Li Ping menggelengkan kepalanya saat mendengar ini.
Aku akan menjemputnya nanti. Long Zaitian adalah Tao lagi. Kalau begitu perhatikan waktunya, jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Wanita ini, ketika dia hamil, akan memiliki temperamen buruk, dan beberapa orang bahkan akan depresi. Jadi jangan biarkan dia menunggu terlalu lama, jika dia marah, kamu harus mengikutinya, mengerti? Li Ping berkata dalam 1001.000 kata. Mengerti, Bu, kapan ibu melihatku bertengkar dengannya? Long Zaitian tertawa tercengang. Itu benar. Li Ping baru saja berkata, saya harus mengatakan bahwa putranya dan menantu perempuannya adalah pasangan paling ramah yang pernah dia lihat. Mereka telah hidup bersama begitu lama, dan dia tidak pernah melihat mereka bertengkar. Kalau begitu aku keluar dulu. Long Zaitian berkata pada Li Ping. Ayah, aku akan keluar. Untuk hal lain, kamu bisa berbicara dengan Gu Yimi, tanpa beban psikologis. Long Zaitian berkata kepada Gu Yunsan lagi. Jangan khawatir, aku sudah cukup tua untuk mengetahuinya. Mendengar ini, Gu Yunsan mengangguk dan berkata, merasa sedikit terharu di hatinya. Setelah mengucapkan beberapa kata dengan santai, Long Zaitian pergi dengan mobilnya. Shanghai Tianyun Club, di kamar presidensial. Saat ini, Zhao Longting sedang mencicipi anggur merah dan menunggu dengan sabar, berdiri di belakangnya adalah Bai Lao. Old Bai, sudah lama sekali, dan tidak ada suara apakah dia berhasil atau tidak. Zhao Longting berkata dengan cemas. Tunggu sebentar lagi, Tuan, akan segera ada berita. Ketika Bai Lao mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Berdengung. Pada saat itulah ponsel Bai Lao menerima pesan. Kembalilah, sudah di bawah. Mata Bai Lao berbinar, lalu berkata. Ayo turun dan lihat. Zhao Longting berkata dengan dingin saat mendengar ini. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri dan membuka pintu, tetapi begitu dia membuka pintu, wajah dingin muncul di depannya. Dia sangat ketakutan sehingga dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Lin Si, ini kamu, kenapa kamu? Zhao Longting berkata dengan panik. Kenapa bukan aku? Orang-orangmu telah dibunuh olehku. Aku di sini sekarang untuk membawamu pergi. Nada bicara Lin Si dingin dan asli. Nona Lin, saya khawatir ini tidak pantas. Bai Lao juga sangat terkejut, tapi dia masih menahan keterkejutannya dan melangkah maju untuk berbicara dengan Lin Si. Ada apa? Apa yang telah kamu lakukan berada di bawah pengawasan kami? Ketika Lin Si mendengar ini, dia berkata dengan dingin lagi. Lin Si, apa maksudmu membawaku hari ini? Apakah kamu sudah mendapatkan persetujuan kakekmu? Apakah kamu mewakili kakekmu? Zhao Longting berdiri dari tanah dan bertanya. Saya tidak mewakili kakek saya, tapi Nanjing No. 3. Saya menganggap sebagai Nanjing No. 3. Anda punya pendapat. Lin Si berbicara dengan dingin. Anda menggunakan alat publik untuk penggunaan pribadi, Anda terlibat dalam malpraktek untuk keuntungan pribadi. Apa hak Anda untuk mengambil saya, mengapa? Zhao Longting bertanya dengan keras setelah mendengar kata-kata itu. Kamu diizinkan membuat gelombang di kota Linjiang dan mengabaikan kehidupan manusia. Tetapi kamu tidak diizinkan melakukan keadilan untuk langit, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Ketika Lin Si mendengar ini, ekspresi mencibir muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, aku tidak mengerti. Kata Zhao Longting lagi. Jika kamu tidak mengerti, berhentilah mendengarkan dan tangkap dia. Lin Si berkata kepada orang-orang di belakangnya. Tunggu sebentar, Nona Lin, meskipun kekuatan lelaki tua ini tidak sebaik milikmu, tetapi jika kamu ingin menyerang tuan muda, aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Saat ini, Bai Lao berdiri di depannya. Itu anjing yang setia, tapi sayang sekali dia tidak terlalu mampu. Aku akan membiarkanmu melakukannya terlebih dahulu, dan aku hanya menggunakan satu tangan. Lin Si sedikit mengernyit, mengejek. Kamu terlalu curang. Mendengar ini, Bai Lao berkata dengan marah, dan bergegas maju sambil berbicara. Hanya saja kecepatan Lin Si sangat cepat, dan pukulan backhand mendarat di tubuh Bai Lao. Bai Lao kaget dan mundur, dan tubuhnya membentur meja di suite sebelum berhenti. Seteguk darah dimuntahkan tanpa kekecewaan. Tangkap mereka semua. Kata Lin Si lagi. Lin Si, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Apa identitasku? Jika kamu menangkapku, apakah kamu tahu apa konsekuensinya untukmu? Zhao Longting berkata dengan dingin lagi. Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Tapi orang-orang di perbatasan selatan tidak pernah peduli dengan konsekuensinya. Lin Si mencibir,
Dan saat dia berbicara, orang-orang di belakangnya bergegas dan mengendalikan Zhao Longting dan Bai Lao. Membawa pergi. Lin Si berkata dengan dingin, mengawal Zhao Longting, rombongan pergi. Kota Linjiang, kediaman Lin Si saat ini, Lin Si telah pergi lebih dari setengah jam. Saat ini, sebuah BMW X7 diparkir di lantai bawah, Long Zaitian keluar dari mobil dan masuk. Saat ini, Gu Qinglian sedang membaca beberapa majalah. Karena dia sudah lama menunggu, dia sedikit bosan saat ini. Melihat waktu, jam ini, sudah hampir jam 4 sore. Saat ini, ada langkah kaki di luar pintu, dan Long Zaitian mendorong pintu dan masuk. Suami. Ketika Gu Qinglian melihat orang itu datang, dia menunjukkan wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Gu Qinglian memikirkan sesuatu, wajahnya berubah lagi, lalu dia bertanya. Semua ini dilakukan oleh Gu Yimi dan Lin Si. Aku tidak tahu. Wang Mei dan Gu Shaowei sama-sama mati. Long Zaitian menghela nafas pelan, lalu berkata. Mendengar kata-kata ini, wajah cantik Gu Qinglian berangsur-angsur berubah dengan tenang. Ayah yang melakukannya. Gu Qinglian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Yah, ini adalah pilihannya sendiri. Lin Si seharusnya memberitahumu beberapa hal tentang Wang Mei, tetapi secara khusus, kamu harus bertanya pada ayah sendiri. Dia memutuskan apakah dia mengatakannya atau tidak. Tapi menurutku banyak hal, kamu berhak tahu. Long Zaitian menanggapi, lalu berkata. Mari kita pulang. Long Zaitian adalah Tao lagi. Baik. Gu Qinglian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Setelah mengatakan itu, keduanya turun, dan Gu Qinglian mengikuti Long Zaitian dengan santai. Long Zaitian membuka pintu mobil, dan Gu Qinglian duduk di dalamnya. Sebenarnya, mereka bisa mengkhianatimu sekali, dan mereka bisa melakukannya untuk kedua atau ketiga kalinya. Kebencian mereka terhadap kita terlalu dalam. Meskipun Ghost Slayer dan Lin Si melakukan hal-hal ini tanpa memberitahuku, tapi aku selalu ingin melakukan hal-hal ini, tapi tidak bisa melakukannya. Saya yakin, Anda serupa, kita semua ada di dalam permainan. Long Zaitian masuk ke dalam mobil, dan dia tidak terburu-buru menyalakan mobil, tetapi berkata. Aku tahu bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri sehingga hal-hal berkembang menjadi seperti sekarang ini. Yang aku khawatirkan adalah ayahku. Apakah dia akan terganggu dengan ini, atau akan ada kesulitan di hatinya? Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya lagi, berbicara dengan sedikit perhatian. Sebenarnya, kamu meremehkan kebencian ayah terhadap Wang Mei. Ayah mertua pasti telah membuat banyak keputusan yang tidak dapat dihindari saat itu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Bab 1185. Bagaimana kabar ayah sekarang? Gu Qinglian menghela napas lega, lalu bertanya. Tidak ada yang salah dengan dia, kamu bisa berbicara dengannya ketika kamu sampai di rumah. Long Zaitian adalah Tao lagi. Baik. Gu Qinglian menanggapi. Ngomong-ngomong, aku memberitahu ibu bahwa kamu akan pergi ke tempat Lin Si. Adapun apa yang harus dilakukan di sini dengan Lin Si, kamu bisa mengarangnya sendiri. Pokoknya, jangan sampai tergelincir ketika waktunya tiba. Orang tuaku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Hal-hal seperti itu, jika mereka tidak tahu, mereka tidak tahu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Aku tahu, jangan khawatir. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Setelah selesai berbicara, Long Zaitian menyalakan mobil dan menuju ke rumah. Setelah sekitar 30 menit, Long Zaitian akhirnya memarkir mobilnya di depan pintu. Saat ini, sudah jam 5 atau 6 sore, dan sudah waktunya makan. Ketika Long Zaitian kembali, Li Ping sudah menyiapkan meja makan, dan seluruh keluarga duduk di meja yang sama, tidak berbeda dari biasanya. Ayo, makan lebih banyak Qinglian, kamu mungkin lapar, kamu sudah keluar sepanjang sore. Li Ping sangat antusias dan otentik. Terima kasih ibu. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya tertawa. Gu Yunsan di samping telah mengubur kepalanya untuk makan, wajahnya sedikit tenang. Gu Yunsan biasanya seperti ini, dan sajak kuno saat ini sepertinya tidak berbeda dengan yang biasa. Apakah Xiao Lu masih tinggal di sini malam ini? Li Ping bertanya lagi. Bibi, aku tidak akan tinggal di sini malam ini, bos sudah menemukan tempat tinggal untukku. Mendengar kata-kata itu, Gu Yimi hanya tertawa. Cari tempat tinggal. Tidak apa-apa tinggal di sini. Kebetulan sedang mengobrol dengan beberapa dari kita orang tua. Pada saat ini, Long Defu berbicara. Lagi pula itu tidak baik.
Kamu tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Gu Yimi melirik Long Zaitian, lalu berkata. Apa yang salah dengan itu? Kata Long Defu lagi. Ketika Gu Yimi mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum canggung, dan setelah berbicara, dia makan dengan mulut penuh. Setelah makan, Gu Yimi bermain dengan Long Xiaoxi. Long Xiaoxi memiliki kepribadian yang tidak takut siapapun. Gu Qinglian dan Long Zaitian ada di kamar, setelah makan, mereka istirahat sebentar. Ayo kita bicara dengan ayah bersama. Gu Qinglian berkata kepada Long Zaitian. Aku akan pergi juga. Long Zaitian sedikit terkejut. Tentu saja, bukankah normal bagimu untuk pergi? Kamu juga anak tirinya, bukan? Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih, lalu berkata. Kalau begitu pergilah. Long Zaitian hanyalah tahu. Kemudian, dia turun bersama Gu Qinglian. Kamar Gu Yunsan ada di lantai pertama. Datang ke gerbang Gu Yunsan, Gu Qinglian mengetuk pintu. Ayah, ini aku. Teriak Gu Qinglian. Ini Qinglian, masuk. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Ketika Gu Qinglian dan Long Zaitian mendengar kata-kata itu, mereka mendorong pintu dan masuk. Setelah masuk, mereka menutup pintu dengan rapat. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Gu Qinglian duduk dan bertanya. Ada apa dengan ayah, ini kamu? Ayah khawatir tentang ada apa denganmu. Saat Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Aku baik-baik saja. Orang yang menjemputku adalah Nona Linsi. Orang yang diatur oleh Wang Mei dan yang lainnya sudah dibuang terlebih dahulu. Gu Qinglian berkata lagi. Itu bagus, itu bagus. Gu Yunsan berkata lagi. Ayah, jangan punya beban psikologis. Gu Qinglian berkata lagi. Qinglian, Anda telah melebih-lebihkan hubungan antara saya dan Wang Mei. Dalam 20 atau 30 tahun terakhir, apa yang dia tinggalkan kesan terdalam pada saya adalah penyiksaan dan penghinaan yang berkepanjangan terhadap saya. Apalagi yang saya pikirkan tentang orang seperti itu. Gu Yunsan tersenyum kecut lagi. Tentu. Gu Qinglian juga menundukkan kepalanya dan berkata. Kepribadianmu sepertiku, dan kepribadianmu lembut. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kamu telah bekerja paling keras. Kamu patuh dan kamu melakukan segalanya. Bahkan setelah kamu keluar bekerja, sebagian besar gajimu dihabiskan untuk ibu mereka dan anak ini. Tetapi sepasang serigala bermata putih yang tidak dikenal. Di dalam hatinya, hanya ada putranya yang berharga. Gu Yunsan menggelengkan kepalanya lagi. Ayah, sebenarnya, Linsi dan aku mengungkapkan sesuatu tentang Wang Mei dan Gu Shaowei. Bukankah Wang Mei ibu kandungku? Setelah Gu Qinglian dan Long Zaitian saling memandang, mereka bertanya. Apakah menurutmu dia satu-satunya yang bisa melahirkan anak perempuan seperti itu? Lihatlah kebajikan putranya. Dia makan, minum, pelacur, dan berjudi. Dia egois, sama seperti Wang Mei-nya. Gu Yunsan cukup sarkastik. Lalu, siapa ibu kandungku? Gu Qinglian bertanya lagi dengan sungguh-sungguh, matanya tertuju pada Gu Yunsan, dia menginginkan jawaban yang otentik. Adapun ibu kandungmu, kamu hanya memperlakukannya seperti tidak ada lagi di dunia ini. Tidak mungkin kamu bertemu satu sama lain dalam hidupmu. Gu Yunsan mengerutkan kening, seolah mengingat masa lalu, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Apa yang tidak bisa kamu ketahui? Siapa ibu kandungku? Nenek tahu, kakek tahu, dan kamu tahu, termasuk Wang Mei, kan? Gu Qinglian sangat bingung. Setidaknya ini belum waktunya. Nyatanya, ada banyak alasan yang tak terhindarkan untuk pernikahanku dengan Wang Mei. Ketika Wang Mei dan aku menikah, kamu dan Gu Shaowei sudah lahir. Tanggal di akta nikah kita adalah tanggal kakek dan nenekmu menggunakan beberapa trik untuk mengubahnya. Di satu sisi, mereka melakukan ini untuk menyembunyikan wajah mereka, dan di sisi lain, mereka juga ingin kamu tumbuh dengan aman dan sehat. Gu Yunsan terus menjelaskan. Mengapa saya tidak bisa tumbuh dengan aman dan sehat? Gu Qinglian sangat bingung. Ini ada hubungannya dengan identitas ibumu. Aku tidak bisa membicarakannya lagi. Setidaknya tidak sekarang. Bisakah aku menunggu sampai aku ingin membicarakannya, ketika aku pikir aku bisa membicarakannya? Gu Yunsan bertanya lagi. Qinglian, ayah tidak ingin membicarakannya, jadi lupakan saja, mari kita bicarakan nanti. Mengenai kematian Wang Mei, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Orang-orang di pihakku sudah menanganinya. Mereka pasti akan mengatur kematian yang layak untuk Wang Mei.
Long Zaitian adalah Tao lagi. Karena ayah tidak mau mengatakannya, maka jangan katakan itu. Ayah, istirahatlah yang baik. Zaitian dan aku akan naik dulu. Gu Qinglian berkata kepada Gu Yunsan. Yah, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Gu Yunsan berkata, mereka bertiga mengucapkan beberapa kata lagi, lalu Gu Qinglian dan Long Zaitian naik ke atas. Apakah kamu memiliki banyak keraguan di hatimu? Setelah memasuki ruangan, Long Zaitian bertanya sambil tersenyum. Nah, bagaimana mungkin dua orang yang tidak memiliki perasaan sama sekali bisa hidup seperti ini selama 20 atau 30 tahun? Gu Qinglian berkata dengan sangat tenang. Ayah mertua punya banyak alasan yang tidak bisa dihindari. Long Zaitian berada di jalannya. Perpisahan dengan ayah mertua, kamu akan menjadi anak tirinya di masa depan, dan aku tidak akan bisa mengurusnya di masa depan. Jadi aku ingin kamu yang mengurusnya. Aku seorang perempuan, dan ada beberapa hal yang tidak bisa kulakukan. Gu Qinglian memberinya tatapan putih, lalu berkata. Tentu saja, ayah, kepribadian ini, meskipun dia sedikit lebih lembut, selama dia bukan Wang Mei, dia pada dasarnya tidak akan menyukai kepribadiannya. Long Zaitian menepuk bahu Gu Qinglian, dan berkata. Itu bagus. Gu Qinglian baru saja berkata. Bab 1186. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa ibu kandungmu? Long Zaitian bertanya lagi. Saya pikir, tapi, sebenarnya, sepertinya tidak begitu penting. Sudah bertahun-tahun. Sejujurnya, jika dia benar-benar muncul dalam hidup saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jujur dengannya aku tidak punya perasaan sama sekali, dan sulit untuk mengatakannya. Gu Qinglian berkata dengan jelas. Ayah dan dia mungkin telah berpisah karena beberapa alasan yang tidak dapat dihindari, sehingga kamu tidak dapat bertemu dengannya sama sekali. Long Zaitian adalah Tao lagi. Apakah kamu tahu sesuatu? Gu Qinglian menatap Long Zaitian, seolah menunjuk sesuatu. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Lin Si dan Gu Yimi memeriksa ini dan itu, tetapi saya menghentikan mereka karena itu tidak perlu. Kedua orang ini, saya akan berurusan dengan mereka nanti. Mereka melakukan hal-hal ini tanpa tahu apa-apa, dan mereka menghitung saya. Long Zaitian berkata dengan marah. Apakah kamu dihitung atau tidak, apa yang harus terjadi akan tetap terjadi. Keluarga Zhao masih akan melakukannya, dan Wang Mei masih akan membantu tiran itu. Omong-omong, mereka hanya memperhitungkanmu. Dari perspektif lain, dia juga untuk kebaikanmu sendiri, mereka sangat setia padamu. Kesetiaan semacam ini mungkin melampaui atasan dan bawahan. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Menjadi atasan dan bawahan sudah pasti. Aku membesarkan mereka dengan tanganku sendiri. Aku mengajari mereka semua keterampilan mereka. Aku memimpin mereka melalui hidup dan mati. Hubungan antara kita mungkin tidak dipahami oleh orang lain. Long Zaitian adalah Tao lagi. Itu saja, lalu mengapa menyalahkan mereka? Mereka bukan untuk kebaikanmu sendiri. Gu Qinglian berkata lagi. Itu karena apa yang terjadi pada Ibu Xiaoxi saat itu. Mereka merasa bahwa mereka tidak melindungi Ibu Xiaoxi dengan baik, dan mereka merasa agak bersalah. Oleh karena itu, mereka tidak ingin apa yang terjadi saat itu terjadi lagi padaku. Long Zaitian menghela nafas, lalu berkata. Jadi, mereka membalas semua perhatian dan rasa bersalah mereka untuk Ibu Xiaoxi pada saya. Saya seorang yang terlambat, dan saya sangat beruntung. Gu Qinglian berkata sambil tersenyum. Jika aku bukan suamimu, kamu akan menjalani hidupmu dengan damai. Selama aku ada di sekitarku, semua orang akan sangat berbahaya. Aku tidak melihat orang tuaku selama 5 tahun setelah aku kembali ke kota Linjiang, karena itu saat itu, saya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melindungi mereka. Dan saya memilih untuk mematuhi pengaturan kakek Anda karena tidak ada yang mengira orang seperti saya akan menjadi menantu dari rumah ke rumah keluarga Gu. Kata Long Zaitian lagi. Maka sekarang kamu memiliki kemampuan itu. Gu Qinglian mengatupkan bibirnya dan berkata. Sebenarnya, kekuatanku saat ini hanya 1/12 dari kekuatanku saat itu. Tetapi bahkan jika itu 1/12, masih sangat sulit untuk menemukan lawan di Dacia. Long Zaitian adalah Tao lagi. Bagaimana Ibu Xiaoxi meninggal? Gu Qinglian terdiam sesaat, lalu bertanya. Siapa yang terbunuh? Saya tidak tahu siapa itu. Ketika saya kembali ke kota Linjiang, saya membunuh semua orang yang terlibat dalam insiden ini. Tetapi dalang di balik layar tidak pernah diselidiki.
Asal-usul mereka sangat misterius. Long Zaitian menarik napas dalam-dalam, dan berkata, orang-orang ini seharusnya sangat kuat dan berbahaya. Gu Qinglian berkata lagi, ya, tapi bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Long Zaitian berbicara dengan sangat tegas. Meskipun aku tidak ingin kamu melakukan sesuatu yang berbahaya, itu adalah tanggung jawab laki-laki untuk melindungi wanitanya sendiri. Karena itu, aku tidak bisa menghentikanmu. Jika wanitaku terbunuh, tidak apa-apa jika aku tidak membalaskan dendamnya. Astaga, pria macam apa suami Gu Qinglian itu? Gu Qinglian menatap Long Zaitian dengan mata tulus. Terima kasih atas pengertian Anda. Jangan khawatir, saya merasa kebenaran akan segera terungkap. Saya sudah tahu bahwa kejadian saat itu terkait dengan keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Long Zaitian adalah Tao lagi. Keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran adalah keluarga besar. Keluarga Zhao memiliki banyak orang yang menjadi pejabat di ibu kota kekaisaran, dan semua orang mengetahuinya. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Apa keluarga Zhao? Selama aku ingin keluarga Zhao jatuh, dia akan jatuh. Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya, berbicara dengan percaya diri. Tapi keluarga Zhao ini didukung oleh guru suci Daxia yang agung. Tidak mungkin untuk memindahkan mereka, kan? Mungkinkah kamu masih bisa bertarung melawan guru suci Daxia yang agung? Gu Qinglian jelas tidak mempercayainya, beberapa hal di luar imajinasinya, dia merasa otaknya tidak cukup. Apa yang salah dengan guru suci Daxia yang agung? Tahukah kamu berapa banyak petarung perbatasan yang membelinya untuk dapat duduk dengan aman di ibu kota kekaisaran? Hanya saja dia melakukan apapun yang dia inginkan dengan imbalan titik terang yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggerakkan sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Reputasi keluarga Zhao memang tidak terlalu baik, tetapi dikatakan bahwa guru suci sangat memihak pada keluarga Zhao. Gu Qinglian juga berkata, itu benar, tapi itu tidak masalah lagi. Beberapa hal akan terjadi. Jangan khawatir, aku tidak akan punya apa-apa. Kecuali aku tidak mau, aku punya cukup kemampuan untuk menangani semuanya. Long Zaitian cukup percaya diri dan otentik. Aku ingin keluar dan berbicara dengan Lin Si tentang apa yang terjadi hari ini. Tidak apa-apa hal seperti hari ini terjadi sekali. Meskipun tujuannya baik, aku tidak bisa selalu membiarkan mereka melakukan hal-hal berantakan di belakangku seperti ini. Long Zaitian adalah Tao lagi. Kalau begitu kamu pergi dan cepat kembali, sekarang sudah larut, sudah hampir jam 8. Gu Qinglian melihat waktu dan berkata pada naga itu. Kalau begitu, aku keluar dulu. Long Zaitian berdiri dan turun. Saat ini, Gu Yimi sedang memeluk Long Xiaoxi, dan keduanya sedang mengobrol tentang sesuatu. Pergi. Long Zaitian menghadapi hantu. Oke sekarang. Gu Yimi mendengar kata-kata itu dan menjawab. Gadis kecil, kakak pergi dulu, dan sampai jumpa lagi. Gu Yimi menyentuh kepala Long Xiaoxi, lalu berkata. Oh, oke, ingatlah untuk membeli sesuatu yang enak untukku, kalau tidak kamu tidak akan bisa bermain denganku. Long Xiaoxi berkedip dan berkata pada Gu Yimi. Aku tahu, jangan khawatir, itu sangat diperlukan. Gu Yimi berbicara dengan sangat santai, setelah mengatakan ini, dia sudah berada di luar ruangan. Hei, ayah pergi lebih awal dan kembali terlambat. Melihat ke belakang Long Zaitian, Long Xiaoxi menghela nafas. Apa yang kamu bicarakan, pergi mandi. Saat ini, Gu Qinglian turun dari lantai atas dan bertanya. Kamu tidak peduli dengan laki-lakimu, dia menjauh dari rumah setiap hari. Long Xiaoxi menghela nafas lagi. Selama kamu memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, kamu masih menjaga laki-lakiku. Mendengar ini, Gu Qinglian tidak bisa tertawa atau menangis, dan mencubit wajah kecil Long Xiaoxi. Ibu Qinglian, kemana dia pergi? Dia juga membawa pergi kakak laki-laki Kuzian. Long Xiaoxi sedikit tidak puas. Bab 1187. Bagaimana saya tahu? Ketika dia kembali, Anda bisa bertanya sendiri padanya. Gu Qinglian berkata kepada Long Xiaoxi, saat dia berbicara, dia memeluknya. Apakah aku tidak berat? Long Xiaoxi bertanya. Berat. Gu Qinglian menjawab. Kalau begitu kamu masih menggendongku, aku bisa berjalan sendiri. Mendengar ini, Long Xiaoxi berkata dengan sedih kepada Gu Qing. Kalau begitu kamu pergi sendiri, naik ke atas. Gu Qinglian menepuk kepalanya, lalu berkata. Ayo, kita mandi. Mendengar ini, Long Xiaoxi naik ke atas,
dan Gu Qinglian hanya bisa mengikuti di belakang. Setelah sekitar 30 menit, Long Zaitian akhirnya tiba di kediaman Lin Si. Hei, tempat Sister Si tidak buruk. Sama sekali tidak lebih buruk dari tempat bosmu. Mereka semua orang kaya. Aku sangat iri. Gu Yimi menyebutkan penderitaannya, melihat sekeliling, dan berkata, tanaman hijau di sekitarnya dan berbagai penataannya sangat bagus. Lokasi seperti itu, tanaman hijau dan infrastruktur seperti itu, pasti tidak murah di kota Linjiang, pikirkan saja dengan jari kaki Anda. Kamu harus punya banyak uang setiap tahun di perbatasan selatan. Lagi pula, jika kamu ingin menghasilkan uang, apakah itu sulit? Long Zaitian melirik Gu Yimi dengan marah, dan berkata, bos, apa yang kamu bicarakan? Saya adalah orang yang cukup kaya. Memang benar bahwa perbatasan selatan memiliki banyak tunjangan setiap tahun, tetapi saya menggunakannya untuk tempat lain. Di mana saya menggunakannya? Bukan seperti kamu tahu. Gu Yimi tertawa dan berkata lagi. Kamu juga bisa menabung untuk dirimu sendiri untuk membuat hidupmu lebih baik. Tidak ada yang salah dengan itu. Long Zaitian berada di jalannya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memberikan uang. Saya memberikan uang. Yang lain melakukan sesuatu untuk saya dan merawat anak-anak itu. Orang tua mereka meninggal demi perbatasan selatan kami dan untuk melindungi tanah air kami. Mereka adalah rekan seperjuangan saya dan juga saudaraku yang baik. Mereka tidak ada di sini, yang bisa saya lakukan adalah menjaga anak dan keluarga mereka semampu saya. Gu Yimi sangat emosional dan otentik. Sudah 6 atau 7 tahun. Tidak mudah bagimu untuk bertahan melakukan ini selama bertahun-tahun. Long Zaitian menghela nafas sedikit. Saya mungkin orang yang paling menginginkan perdamaian di perbatasan. Tidak akan ada perang di perbatasan utama. Tidak akan ada begitu banyak anak yatim piatu dan orang tua tanpa rumah. Gu Yimi menghela nafas cukup otentik. Namun, keluarga Zhao tidak berpikir seperti itu. Anda harus tahu bahwa selama tahun-tahun perang, keluarga Zhao mendapat penghasilan berkali-kali lipat dari jumlah normal. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Jadi, selama kakakku mengucapkan sepatah kata pun, aku langsung memimpin orang untuk membantai keluarga Zhao. Bajingan ini memakan darah manusia. Gu Yimi berkata dengan sangat marah. Oke, ayo naik. Long Zaitian adalah jalan lagi, dan Gu Yimi mendengar kata-kata itu, jadi dia mengikuti Long Zaitian ke langit setelah naik, Long Zaitian membunyikan bel pintu. Tidak lama kemudian, Lin Si keluar dan membuka pintu. Kakak, Lin Si berteriak. Kakak Si, selamat malam, hei. Gu Yimi cukup antusias dan otentik. Mengapa kamu di sini? Lin Si melirik Gu Yimi dengan dingin, dan berkata. Seolah-olah kamu tidak menyambutku. Gu Yimi sedikit terdiam. Masuk, datang ke sini. Lin Si berkata lagi, ketika Gu Yimi mendengar kata-kata itu, dia hanya merasakan benang hitam di kepalanya. Wanita ini selalu berbicara begitu lugas, dan dia tidak peduli apakah orang lain merasakannya atau tidak. Long Zaitian dan Gu Yimi masuk setelah mendengar kata-kata itu, dan Lin Si menuangkan secangkir teh untuk mereka. Bagaimana situasi Zhao Longting sekarang? Long Zaitian berbicara lebih dulu. Dia di penjara, dan orang yang saya bawa menangkapnya. Kata Lin Si lagi. Lupakan saja, jika kamu bergerak, aku khawatir aku tidak akan bisa menyembunyikan identitasku lagi. Mata ibu kota kekaisaran akan tertuju pada kota Linjiang. Bahkan jika kamu tidak bergerak, identitas milikku tidak akan dapat disembunyikan lagi. Long Zaitian sedikit emosional. Aku juga berpikir begitu. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata. Bos, apa yang kamu takutkan? Selama kita di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Keluarga Zhao dan keluarga Li berantakan. Semua orang akan mati. Gu Yimi mendengus. Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan dengan Zhao Longting? Lin Si bertanya lagi. Ayo bertaruh dulu. Apakah tidak ada lagi Ding Liang? Keluarga Zhao tidak akan melepaskannya begitu saja. Long Zaitian sedikit mengernyit, lalu berkata. Saya khawatir tidak nyaman bagi saya untuk menahannya di sini. Tidak nyaman bagi saya untuk menahannya dalam waktu yang lama. Lin Si sedikit mengernyit. Kalau begitu biarkan dia dikurung dengan Zhao Tianyu. Long Zaitian menyipitkan matanya sedikit, berpikir sejenak, lalu berkata. Jika Zhao Longting ditahan, pasti akan ada guncangan di ibu kota kekaisaran, terutama keluarga Zhao. Zhao Taiji mungkin mengambil tindakan yang lebih drastis. Tahun baru akan segera tiba,
dan tahun ini mungkin tidak damai. Lin Si menghela nafas. Kalian benar-benar banyak alasan, beritahu Zhao Taiji secara langsung, biarkan dia menceritakan kisah orang dalam tahun ini, dan bunuh Zhao Longting jika dia tidak memberitahu, tidak apa-apa. Gu Yimi sangat lugas. Ada terlalu banyak hal yang terlibat di sini, dan itu tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Kita tidak dapat benar-benar membunuh Zhao Longting jika kita membunuh Zhao Longting. Agaknya, Zhao Taiji juga akan memikirkan hal ini. Ini membutuhkan saudara laki-laki untuk memiliki kekuatan yang cukup, mengatasi perubahan mendadak. Lin Si menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Gu Yimi kuat, bagaimanapun juga dia adalah bakat teknis, dan dia tidak pandai dalam situasi, dan konspirasi seperti ini. Tahan dia dulu. Selama Zhao Taiji tidak datang, siapapun yang berasal dari keluarga Zhao akan dibunuh. Long Zaitian sedikit mengernyit. Itulah cara yang harus dilakukan. Gu Yimi menepuk pahanya, dan berkata, ngomong-ngomong, semua hal hari ini direncanakan olehmu. Long Zaitian menatap mereka berdua dan bertanya. Mereka berdua menciut ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, apa yang terjadi hari ini telah membodohi Long Zaitian. Bos, kami tidak melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kami semua tahu apa yang terjadi padamu sebelumnya. Wanita tua itu seharusnya sudah lama mati. Jika dia tidak mati, itu adalah bahaya tersembunyi. Jangan remehkan wanita tua ini, dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Kamu tahu, kali ini, dia bahkan bergabung dengan Zhao Longting untuk mengkhianatimu dan putrinya. Apakah ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan seorang ibu? Gu Yimi menjelaskan dengan ceroboh. Aku bertanya tentang acara hari ini, apakah semuanya direncanakan olehmu? Long Zaitian bertanya lagi. Kakak, mengapa kamu bertanya begitu tiba-tiba? Lin Si dan Gu Yimi saling memandang, lalu bertanya dengan tajam. Karena ini tidak seperti gayamu dalam melakukan sesuatu. Kamu memiliki kemampuan untuk merencanakan hal seperti itu, tapi ini bukan gayamu yang biasa dalam melakukan sesuatu. Jadi, siapa yang merencanakan apa yang terjadi hari ini? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Masih tidak bisa lepas dari mata kakakku. Lin Si dan aku sedikit menundukkan kepala, mendesah otentik. Jadi, siapa yang merencanakan masalah ini? Sudut mulut Long Zaitian meringkuk dan bertanya. Bab 1188. Keluarga Zhao, Zhao Hongsui. Lin Si berbicara dengan tenang. Keluarga Zhao, Zhao Hongsui, aku ingin tahu kenapa. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya terangkat, dan dia mengatakannya dengan menarik. Zhao Hongsui memiliki hal-hal yang dia inginkan yang tidak dapat diberikan oleh keluarga Zhao. Nyatanya, selama kami memantau Zhao Longting, dia memainkan peran besar. Lin Si menjelaskan. Saya pernah melihat orang ini sebelumnya, dan dia adalah wanita yang sangat ambisius. Saya tidak heran dia bisa melakukan hal seperti itu. Jadi, apa yang dia inginkan dengan ikut campur dalam masalah ini? Long Zaitian bertanya lagi. Kakak, kenapa kamu tidak bertanya padanya sendiri, dia ada di bawah sekarang. Kata Lin Si lagi. Kalau begitu biarkan dia naik. Long Zaitian berada di jalannya. Ketika Lin Si mendengar ini, dia menelepon, mengatakan sesuatu ke telepon, dan kemudian meletakkan teleponnya. Tidak lama kemudian, Zhao Hongsui muncul. Tuan Long. Zhao Hongsui masuk dan membungkuk sedikit ke Long Zaitian. Kamu berasal dari keluarga Zhao. Kamu tidak ingin membunuhku, tapi ikut campur dalam urusanku. Kenapa? Long Zaitian bertanya. Ini untuk menyelamatkan keluarga Zhao. Zhao Hongsui menjawab. Bagaimana menjelaskannya? Long Zaitian bertanya lagi. Keluarga Zhao hanya dapat melanjutkan jika itu ada di tangan saya. Dengan Zhao Longting sendirian, bahkan kakek saya rasa tidak mungkin untuk mengalahkan Anda. Yang tidak diketahui itu menakutkan. Bagi saya, Anda adalah jenis yang tidak dikenal. Berapa banyak kekuatan di belakangmu dan berapa tingkat kekuatanmu, ini semua tidak kuketahui. Zhao Hongsui menjawab. Jadi, fokusmu adalah melanjutkan keluarga Zhao, atau kamu ingin keluarga Zhao mengendalikanmu? Long Zaitian bertanya lagi. Saya pikir keduanya adalah poin kunci. Jika keluarga Zhao tidak ada di tangan saya, bagaimana itu bisa berlanjut? Bahkan jika keluarga Zhao melanjutkan, jika tidak ada di tangan saya, itu tidak ada artinya. Kata-kata Zhao Hongsui tajam dan otentik. Sebenarnya, kamu ingin keluarga Zhao berada di bawah kendalimu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum.
Karena Anda mengatakan itu, saya tidak membantahnya. Saya seorang manusia, dan saya ambisius. Saya sangat tertarik untuk mengendalikan keluarga Zhao. Saya pikir Tuan Long pasti dapat membantu saya, dan Tuan Long juga perlu menggunakan saya. Zhao Hongsui tampak terus terang. Katakan padaku di mana aku membutuhkanmu. Long Zaitian berkata dengan jelas. Misalnya, saya bisa memecahkan dilema Tuan Long saat ini. Oh, apa yang bisa kamu selesaikan dari dilemaku saat ini? Sebenarnya, jika bukan karena kamu memindahkan keluarga Sangguan, keluarga Zhao kami tidak akan memperhatikan kota Linjiang. Tapi untukmu, keluarga Sangguan harus dipindahkan. Nanti, kamu harus melakukan serangkaian hal yang kamu harus dilakukan. Tidak dapat disangkal bahwa Anda dapat menangani balas dendam ini, tetapi Anda harus menanggung konsekuensinya. Misalnya, Zhao Tianyu, Zhao Longting ada di tangan Anda, kakek saya pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Banyak kartu hall Anda akan terungkap, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin Anda lihat. Jadi, untukmu, Zhao Longting dan Zhao Tianyu saat ini adalah kentang panas untukmu. Kamu ingin membunuh mereka, tetapi membunuh mereka bukanlah pilihan terbaik. Jika kamu membunuh mereka, kamu pasti akan dihukum oleh keluarga Zhao. Balas dendam. Jika Anda tidak membunuhnya, Anda harus menghadapi pelecehan keluarga Zhao di masa lalu, terutama Zhao Longting. Dia adalah sumber kehidupan kakek saya. Dia tidak akan membiarkan Zhao Longting tinggal di tangan Anda untuk waktu yang lama. Zhao Hongsui terus menganalisis. Lanjutkan. Long Zaitian mengerutkan kening, dan berkata. Tuan Long mungkin sangat kuat, tetapi bagaimanapun, itu hanya kekuatan satu orang. Menurut pendapat saya, Tuan Long masih dalam waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Waktu yang Anda butuhkan, tetapi situasinya mendorong Anda maju selangkah demi langkah. Anda hanya dapat beradaptasi dengan situasi, harus melakukannya. Zhao Hongsui melanjutkan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk saya? Long Zaitian bertanya. Ini sangat sederhana. Tuan Long dapat memberi saya bantuan dan membiarkan saya membawa Zhao Longting dan Zhao Tianyu pergi. Dengan cara ini, masing-masing dari mereka akan saling memberikan langkah mundur. Tuan Long juga akan mengulur waktu untuk tumbuh lebih kuat, dan aku juga bisa buktikan kemampuanku, di depan kakekku. Kata Zhao Hongsui lagi. Menurut kebajikan Zhao Taiji, apakah menurutmu dia akan melepaskannya begitu saja, dia hanya akan takut menjadi kuat. Di matanya, apakah aku, orang tanpa nama, cukup kuat untuk membuatnya takut? Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya dan bertanya. Aku akan menyeimbangkannya, kata Zhao Hongsui lagi. Statusmu di keluarga Zhao tidak tinggi. Bagaimana keseimbanganmu? Menurutku, kamu seharusnya tidak ingin mendapatkan persetujuan kakekmu. Kamu harus memiliki tujuan lain, dan jangan bermain sandiwara. Long Zaitian berbicara dengan tajam dan otentik. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuan Long. Saya ingin mencoba menukar Zhao Tianyu dan Zhao Longting dengan sesuatu, seperti kontrol beberapa bisnis keluarga. Zhao Hongsui menggertakkan giginya, dan berkata. Tidak mungkin. Jika Anda ingin menggunakan Zhao Tianyu dan Zhao Longting untuk mencari keuntungan. Zhao Taiji tidak mungkin setuju, dan tidak mungkin bagi Anda untuk terus mendapatkan pijakan dalam keluarga Zhao. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Tentu saja saya tidak menginginkannya secara eksplisit. Tetapi jika Zhao Longting tidak dapat terus mengendalikan bisnis keluarga yang tidak dapat lagi dikendalikan oleh Zhao Longting ini, itu berarti saya hanya dapat mengendalikan mereka. Selain itu, saya menyelamatkan Zhao Longting kembali, dan saya pasti akan menjadi penerus nomor 1. Kata Zhao Hongsui lagi. Kamu pikir aku menghapus Zhao Longting? Tanya Long Zaitian dengan kilatan di matanya. Benar saja, hati wanita paling beracun. Tidak perlu menyia-nyiakannya, biarkan dia tidak tidur selama 1,5 tahun. Saya hanya perlu paling lama 3 bulan untuk sepenuhnya mengendalikan perusahaan ini dan mengembangkan kekuatan tulang punggung saya sendiri di perusahaan. Setelah 3 bulan, bahkan jika itu adalah ketika Zhao Longting kembali, tidak mungkin baginya untuk mengambil apa yang menjadi milikku dariku. Zhao Hongsui berbicara dengan sangat percaya diri. Apa yang kamu katakan memang bagus, dan itu memang bisa memberiku lebih banyak waktu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk dan berkata. Sebenarnya, saya masih memiliki satu syarat terakhir. Secara kasar saya dapat menebak identitas Tuan Long. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Tuan Long, tetapi saya tahu bahwa keluarga Zhao pasti akan dipukul pada akhirnya.
Saya harap Tuan Long akan melepaskannya. Tidak masalah siapa yang menunggu. Kata Zhao Hongsui lagi. Jadi, siapa orang yang tidak relevan? Long Zaitian bertanya. Orang-orang yang menurutmu bisa kamu pertahankan adalah orang-orang yang tidak memiliki konflik langsung denganmu. Aku tidak ingin melihat seluruh keluarga Zhao hancur karena ini. Kata Zhao Hongsui. Iya. Aku bukan orang yang haus darah. Jika kamu tidak perlu membunuhnya, tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Long Zaitian menjawab. Jadi, Tuan Long, apakah kesepakatan kita sudah selesai? Zhao Hongsui bertanya lagi. Pertanyaan terakhir, kamu dari keluarga Zhao, kenapa aku harus mempercayaimu? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Bab 1189. Semua orang di ibu kota kekaisaran berpikir bahwa Nona Lin dan aku berselisih, bahkan Gayung bersambut. Sebenarnya, aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, tetapi hubungan kami belum terungkap ke publik. Kami telah mencapai banyak hal bersama. Hubungan antara saya dan dia, benar-benar dapat dipercaya, tidak ada pengkhianatan, dan Tuan Long dapat mempercayai saya seperti dia mempercayai Lin Si. Kata Zhao Hongsui dengan wajah serius. Kepercayaan adalah hal yang misterius. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Saya melakukan semua ini karena saya ingin mendapatkan apa yang saya inginkan. Sejujurnya, Hongsui berpikir bahwa saya tidak kalah mampu dari siapapun di keluarga Zhao. Saya adalah seseorang yang dapat memimpin keluarga Zhao ke lompatan baru, tetapi kakek saya tidak berpikir begitu. Dia pikir aku harus menikah dan punya anak jika aku perempuan, dan dia sengaja mengabaikan keunggulanku. Untuk ini, saya sangat kecewa. Saya melakukan semua ini, termasuk mengambil segalanya darinya, untuk membuktikan diri. Adapun Zhao Longting dan Zhao Tianyu, apakah menurut Anda mereka akan membiarkan saya hidup setelah mereka berkuasa? Anda mungkin tidak mengerti mereka, ketika mereka menemukan bahwa saya dapat mengancam posisi mereka, mereka mungkin lebih kejam dari saya. Karena mereka bisa kejam kepada saya, mengapa saya tidak bisa lebih kejam kepada mereka? Ekspresi Zhao Hongsui acuh tak acuh. Perampasan ahli waris oleh keluarga kaya selalu penuh dengan darah dan darah. Tuan Long tidak perlu meragukan tekad saya. Zhao Hongsui menambahkan lagi. Aku memang bisa melakukan apa yang kamu katakan, tapi ini hanya rasa dan coba. Kamu harus mengerti bahwa aku bisa membuat segalanya tentang kamu menjadi sia-sia kapan saja, di mana saja. Long Zaitian memandang Zhao Hongsui dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Long memang memiliki kemampuan seperti itu, jadi mengapa khawatir? Zhao Hongsui berkata lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Kapan kamu ingin aku melepaskan Zhao Longting dan Zhao Tianyu? Long Zaitian bertanya lagi. Saya perlu berkomunikasi dengan keluarga, terutama kakek saya. Tuan Long menunggu kabar saya untuk bertindak. Sedangkan untuk Ding Liang, saya akan meminta kakek untuk membatalkan tindakan secepatnya. Kapanpun Tuan Long berguna bagi saya, Hongsui harus melakukan yang terbaik. Zhao Hongsui berdiri, menangkupkan tangannya sedikit. Ini sesuatu yang harus dilakukan nanti. Aku benar-benar butuh waktu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Aku akan bertemu kakekku di ibu kota malam ini. Yang paling dia pedulikan adalah cucunya, dan dia pasti akan menyetujui lamaranku. Kata Zhao Hongsui lagi. Bagaimana melakukannya terserah Anda untuk memutuskan. Long Zaitian berkata kepada Zhao Hongsui. Terima kasih, Tuan Long, telah memberi saya kesempatan seperti itu. Saya baik-baik saja, jadi saya pergi dulu. Kata Zhao Hongsui. Long Zaitian hanya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Setelah selesai berbicara, Zhao Hongsui pergi. Apa pendapatmu tentang hal-hal ini? Long Zaitian menatap Lin Si dan Gui Mi dan bertanya. Saya pikir Xuan, wanita ini berasal dari keluarga Zhao. Dalam hal kepercayaan, sulit untuk dijamin. Gui Mi berbicara lebih dulu. Dalam hal kepercayaan, kamu tidak perlu peduli sama sekali. Lin Si menggelengkan kepalanya. Bagaimana mengatakan? Long Zaitian sedikit penasaran. Zhao Taiji tidak membiarkannya mengendalikan kekuatan keluarga Zhao. Di satu sisi, itu karena dia adalah seorang putri. Di sisi lain, itu karena latar belakangnya. Dia dan Zhao Longting dan Zhao Tianyu setengah saudara laki-laki. Seorang pelayan dalam keluarga, karena sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dengan ayahnya. Seorang anak dari keluarga besar memiliki hubungan dengan seorang pelayan, itu sangat memalukan bagi seluruh keluarga mereka.
Setelah Zhao Taiji mengetahuinya, dia sangat marah, dan ketika Zhao Hongsue lahir tidak lama kemudian, ibu kandung Zhao Hongsue diam-diam dieksekusi. Lin Si menggelengkan kepalanya dan menjelaskan perlahan. Tidak heran, wanita ini sangat kejam. Kata Guimi dengan sedikit emosi. Sebenarnya, Zhao Hongsue tidak tahu tentang hal-hal ini. Keluarga Zhao juga sengaja menyembunyikan ini darinya, tetapi orang seperti apa Zhao Hongsue itu, dia mengetahui semua ini. Jadi, ketika dia masih di bawah umur, dia menunggu kesempatan untuk mendapatkan segalanya dari keluarga Zhao, untuk mengambil semuanya dari keluarga Zhao. Lin Si melanjutkan. Jadi, Zhao Hongsue dan keluarga Zhao benar-benar tidak cocok. Long Zhaitian mengangguk, lalu berkata. Bukan hanya seperti ini. Selama bertahun-tahun, dia telah ditindas oleh Zhao Longting, dan hidupnya sangat sulit. Saya pikir selama Zhao Longting berkuasa, keluarga Zhao mungkin tidak memiliki tempat untuknya. Kata Lin Si lagi. Kalau begitu cobalah. Long Zhaitian menghela nafas lega, lalu berkata. Biarkan orang-orangmu terhubung dengan Leihu di kota timur, dan tempatkan Zhao Longting di kota timur. Aku akan pergi dan melihatnya besok. Long Zhaitian memikirkan sesuatu dan berkata lagi. Oke, aku akan mengatur seseorang untuk segera melakukannya. Lin Si sangat gesit dan otentik. Sudah larut, aku akan kembali dulu. Long Zhaitian melihat waktu dan berkata kepada Lin Si. Bos, bagaimana dengan saya, bukankah seharusnya Anda mengirim saya ke tempat tinggal saya? Kata Guimi sedikit bersemangat. Aku akan mengantarmu pergi, di mana kamu tinggal sekarang? Tanya Lin Si. Saya sekarang telah bergabung dengan perusahaan keamanan atas nama bos. Saya telah melatih sekelompok orang untuk bos. Saya sudah menemukan tempat tinggal. Guimi mendengar kata-kata itu dan menjawab. Aku akan mengantarmu pergi. Lin Si melanjutkan. Terima kasih Nona Si. Guimi menjawab. Long Zhaitian berbasa-basi dengan mereka berdua, lalu pergi. Lin Si dan Guimi mengirim Long Zhaitian ke pintu, dan setelah Long Zhaitian pergi, mereka masuk ke dalam rumah. Saudari Si, apakah menurutmu bos akan membenci kita? Mengikuti di belakang Lin Si, Guimi bertanya. Bagaimana saya bisa tahu? Lin Si bertanya lagi. Kamu tidak tahu? Lalu siapa yang tahu? Kamu dan saudara kedua adalah orang-orang yang paling lama bersama bos. Kamu belum mengenalnya, siapa yang mengenalnya? Guimi berkata tanpa henti. Hal-hal ini sebenarnya yang ingin dilakukan bos tetapi tidak mudah dilakukan. Meskipun kami melakukannya di belakang punggungnya, bagaimanapun juga itu adalah hal yang benar. Dia membenci apa yang kita lakukan. Dia mungkin menyalahkan kita, tetapi bagaimana dia bisa membenci kita? Lin Si menuang segelas air untuk dirinya sendiri, lalu berkata. Tampaknya benar, tapi dia juga tidak menyalahkan kita. Guimi sepertinya mengerti tapi tidak mengerti. Kalau begitu tidak ada lagi. Mungkinkah kamu harus memintanya menyalahkanmu untuk membuatmu bahagia? Lin Si sedikit terdiam. Itu benar. Sepertinya Zhao Hongsue ini sangat berbakat dalam membunuh satu sama lain dengan darah. Aku hanya tidak tahu apakah keluarga Zhao pada akhirnya akan benar-benar jatuh ke tangannya. Guimi tersenyum ringan. Apakah menurutmu Zhao Longting bisa mengalahkan Zhao Hongsue? Mendengar ini, Lin Si menyesap air dan bertanya. Oh, pengecut itu hanya bisa bermain trik dan trik. Zhao Hongsue jauh lebih baik darinya dalam menilai situasi dan bertindak tegas. Dia pergi ke perbatasan selatan saat itu, dan dia memiliki kontak dengan Zhao Longting ini. Orang-orang, bukan seperti itu. Ketika Guimi mendengar kata-kata itu, dia tertawa. Bab 1190. Benar, dengan bantuan kakakku, cepat atau lambat keluarga Zhao akan jatuh ke tangannya. Lin Si sangat percaya diri dan otentik. Saudari Si, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu dan Zhao Hongsue akan memiliki hubungan seperti itu. Kamu benar-benar membodohi semua orang. Guimi sangat emosional. Ini agak berpikiran sama. Lin Si berkata dengan ringan. Minat yang mirip, temperamen yang mirip, mengerti, aku mengerti. Guimi terlihat sangat pengertian. Ayo pergi, sampai jumpa, masih banyak yang harus aku lakukan. Kamu harus tinggal di kota Linjiang, kusarankan kamu membeli mobil sendiri. Lin Si keluar, lalu berkata. Melihat ini, Guimi buru-buru mengikuti. Bukannya kamu tidak tahu tentang situasiku? Apakah aku kekurangan uang? Guimi menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung. Saya masih memiliki mobil yang menganggur di garasi saya. Anda bisa datang dan mengendarainya di lain hari.
Ini bukan mobil yang mahal. Kata Lin Si lagi. Hei, Nona Si, apakah kamu serius? Mendengar kata-kata itu, Guimi menggaruk kepalanya dan bertanya. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Lin Si berkata dengan dingin. Aku sangat tersentuh, terima kasih, saudari Si, kamu adalah saudara perempuanku yang sebenarnya. Guimi sedikit terharu, dan hampir menangis sambil memeluk paha Lin Si. Ngomong-ngomong, berapa harganya? Guimi bertanya lagi. Ratusan ribu. Lin Si masuk ke mobil dan berkata. Sialan, ratusan ribu tidak mahal, tiran lokal, orang kaya. Saudari Si, kamu benar-benar wanita kaya. Jika ada yang menikahimu, itu akan menjadi untung besar. Ya Tuhan, jangan khawatir kakimu patah. Guimi cukup terkejut. Lin Si terdiam ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak berbicara. Hei, tapi aku khawatir pria lain tidak punya kesempatan. Kamu hanya memiliki bos di hatimu. Siapapun selain bos dapat melihat pikiranmu. Aku juga mengatakan kamu, dan kondisimu tidak buruk. Setelah bertahun-tahun di sisi bosku, aku telah mendedikasikan diriku untuknya. Jadi bagaimana mungkin aku masih dimanfaatkan oleh wanita lain? Kata Guimi dengan sedikit penyesalan. Katakan lagi, percaya atau tidak, aku melemparmu keluar dari mobil. Lin Si terkejut, dan berkata kepada Guimi. Hei, jangan, tidak bisakah aku berhenti bicara? Ketika Guimi mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba panik, dan kemudian terdiam dalam sekejap. Sepanjang jalan, keduanya tidak bisa berkata apa-apa. Guimi takut dia akan dilempar, jadi dia tidak melanjutkan pembicaraan. Bagi orang yang ingin mengoceh sepanjang hari, ini pasti menyakitkan. Long Zaitian meninggalkan kediaman Lin Si, dan kembali ke villa 30 menit kemudian. Sudah jam 10 malam, ketika dia membuka pintu, Gu Qinglian sedang duduk di meja di aula minum air panas. Kamu kembali, apakah kamu lelah? Ketika Gu Qinglian melihat Long Zaitian, dia mengiyakan. Tidak apa-apa. Long Zaitian hanya tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia naik ke atas, dan ketika Gu Qinglian melihat ini, dia juga naik dengan gelas air di tangannya. Pakaian telah diletakkan di kamar mandi untukmu. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Kebetulan aku juga agak lapar. Ayo makan malam. Gu Qinglian berkata sambil tersenyum. Aku tidak ingin makan malam, atau biarkan ibu menyelesaikannya, ibu belum tidur saat ini. Long Zaitian adalah Tao lagi. Cukup, biarkan orang tua itu melakukan segalanya. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya tersenyum dan berkata, lalu turun. Kota Linjiang, di halaman antik, di atas gazebo. Meskipun angin di malam hari agak dingin, Zhao Hongsui mengenakan pakaian tebal dan duduk bersila di gazebo. Ada meja teh di tengah gazebo, di seberangnya duduk Jin tua. Nona, mengapa kamu tiba-tiba ingin kembali ke ibu kota kekaisaran? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama? Penatua Jin bertanya dengan tajam. Zhao Longting sekarang berada di tangan Long Zaitian. Ketika aku kembali ke ibu kota kekaisaran, secara alami aku akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Beberapa pemikiranku perlu dikomunikasikan dengan kakek. Zhao Hongsui menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Saya khawatir lelaki tua itu tidak mau mendengarkan Nona. Penatua Jin sedikit khawatir. Selama ada cara untuk menyelamatkan cucunya yang berharga, dia tidak akan menolak untuk mendengarkanku. Sampai batas tertentu, kakekku adalah orang yang cerdas. Semakin kritis momennya, semakin dia bisa tenang. Zhao Hongsui menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata. Apakah Nona berkomunikasi dengan Tuan Long itu hari ini? Old Jin berkata lagi. Kamu telah berada di sisiku selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Ketika aku baru berusia 5 atau 6 tahun, kamu berada di sisiku untuk melindungi keselamatanku. Zhao Hongsui memandang Penatua Jin, dan berkata. Sudah hampir 20 tahun. Tahun-tahun ini, wanita muda itu telah memperlakukan pelayan tua itu dengan baik, dan pelayan tua itu memiliki perasaan yang dalam padanya. Di mataku, wanita muda itu seperti cucuku. Jadi, tidak peduli apapun wanita muda itu ingin dilakukan di masa depan, budak tua pasti akan mendukungnya. Old Jin berkata seolah dia sedang menunjuk. Kamu harus tahu bahwa kekerasan bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, tinju keluarga Zhao sangat keras, tetapi tidak terlalu keras sehingga tidak ada rasa takut di Daxia. Zhao Longting tersenyum dan berkata. Itu benar, tapi lelaki tua dan tuan muda itu tidak berpikir begitu.
Jin tua mengangguk. Jadi, keluarga Zhao akan sangat berbahaya. Sejujurnya, Long Zaitian ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada keluarga Zhao. Dia bahkan merupakan eksistensi yang tidak dapat diprovokasi oleh keluarga Zhao kita sama sekali. Zhao Hongsui tersenyum kecut. Ini sangat menakutkan. Penatua Jin jelas sedikit terkejut. Mengenai identitasnya, aku sudah menebaknya, dan itu bahkan bukan hanya tebakan, tapi mudah untuk menyimpulkannya. Zhao Hongsui berkata lagi, dia berbicara secara konservatif, pada kenyataannya. Daxia tidak mungkin memiliki orang kedua yang dapat melayani Lin Si dan Gu Yimi pada saat yang bersamaan. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa pria yang begitu bersemangat saat itu menjadi seperti sekarang ini. Tentang masalah Long Zaitian ini, apakah Nona akan jujur dengan lelaki tua itu? Penatua Jin menghela nafas ringan dan bertanya. Tidak. Dia tidak percaya padaku, dan aku juga tidak percaya padanya. Bahkan jika aku menceritakan semua yang aku tahu, apakah menurutmu dia akan percaya? Dia tidak akan percaya. Zhao Hongsui berkata dengan mengejek. Itu benar, lelaki tua itu tidak pernah cukup percaya pada nona muda. Bahkan jika nona muda telah melakukan jauh lebih baik daripada yang lain dalam semua aspek. Elder Jin juga sedikit tidak seimbang. Keunggulan Zhao Hongsui sebenarnya selalu dia lihat di matanya, tetapi karena berbagai alasan, Zhao Hongsui tidak dihargai oleh Zhao Taiji. Itu saja, jadi mengapa saya masih mengatakan, saya hanya ingin dia bekerja sama dengan saya untuk menyelamatkan Zhao Longting dan Zhao Tianyu. Kata Zhao Hongsui lagi. Mengapa Nona menyelamatkan Zhao Longting dan Zhao Tianyu? Penatua Jin bertanya dengan sedikit keraguan. Saya ingin mendapatkan sesuatu, jadi saya harus menyelamatkan Zhao Longting dan Zhao Tianyu. Zhao Hongsui hanya samar dan otentik. Apa yang diinginkan Nona? Old Jin sedikit mengernyit, lalu bertanya lagi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.